Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas matriks profil kompetitif. Konsep dasar dari matriks profil kompetitif ini saya bacakan saja. Matriks profil kompetitif atau disingkat MPK pada dasarnya mengadopsi konsep analisis SWOT, tetapi dengan fokus pada perbandingan profil kompetitif di antara perusahaan-perusahaan dalam industri yang sejenis. Saat ini MPK telah berkembang menjadi alat analisis strategi bisnis yang penting dan banyak digunakan, baik itu digunakan untuk industri maupun di bidang akademik. Nah, ini adalah contoh tampilan dari MPK tersebut ya. Ini adalah untuk industri. Yang ini adalah contoh untuk kampus atau perguruan tinggi. Nah, sekarang kita lanjut pada pembahasan bagaimana cara kita membuat faktor MPK ini ya, atau matrik profil kompetitif ini. Yang pertama adalah kita tentukan dulu faktor penentu keberhasilan atau juga bisa disebut faktor strategis atau faktor kritikal dan lain sebagainya, terserah ya. Nah, isinya diantaranya adalah iklan, kualitas produk, daya saing harga, manajemen, posisi keuangan, kesetiaan pelanggan, ekspansi global, pangsa pasar ya. Nah, ini bisa ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan. Hanya saja perlu diketahui dalam MPK ini tidak ada istilah apa tuh faktor internal dan faktor eksternal ya. Oleh karena itu dalam MPK ini tidak terdapat istilah kekuatan, kelemahan, peluang atau ancaman. Yang penting adalah item-item yang diisi adalah memang dianggap faktor-faktor strategis. Kalau dia bukan faktor strategis, tidak perlu dimasukkan di dalam faktor penentu keberhasilan ini. Nah, itu syaratnya ya. Kolom kedua adalah bobot. Nah, dalam bobot ini totalnya tidak boleh lebih dari satu atau 100%. Nah, bagi yang sulit menentukan bobot, silakan pelajari YouTube yang ada di link terakhir ya. Nah, silakan pelajari ya, sehingga kita paham bagaimana cara membuat bobot dengan benar. Nah, sebelum kita menganalisis lebih mendalam tentang matrik profil kompetitif, ya, kita harus bisa membaca rating dan skor. Nah, di sini ada kolom bobot. Kolom bobot ini berlaku untuk semuanya dengan indikator yang sama ya, bobot ya. Lalu rating. Nah, untuk rating ini tentunya antara perusahaan satu dengan perusahaan dua atau perusahaan tiga, ratingnya tentunya disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Misalnya iklan. Iklan pada perusahaan satu, ratingnya satu. Maka skornya adalah satu kali bobot, 0,20. Untuk perusahaan dua, iklan umpamanya ratingnya 4. Rating 4 dikalikan bobot, jadi 4 kali 0,20 hasilnya 0,80. Begitu juga untuk perusahaan 3, rating iklan adalah 3, jadi 3 kali 0,20 hasilnya adalah 0,60. Total skor untuk perusahaan satu 3,15. Artinya dia dijumlahkan semua skor ini, dijumlahkan semua ya. Tentunya nilainya tidak mungkin lebih dari angka 4 karena tadi skor yang paling tinggi adalah 4 ya. Nah, ini cara kita memberikan rating dan skor ya. Nah, sekarang kita masuk ke langkah berikutnya. Posisi perusahaan kita adalah di perusahaan kedua ya. Memang idealnya adalah posisi perusahaan kita itu ada di perusahaan satu ya. Tapi dalam kasus ini kita ada di perusahaan dua. Nah, coba perhatikan di dalam apa tuh matrik ini,
perusahaan satu totalnya adalah 315, maksudnya 3,15. Sedangkan perusahaan dua adalah perusahaan kita, posisinya adalah 2,50. Sedangkan perusahaan tiga adalah 2,20. Ini adalah dari skala 1 sampai 4 ya. Jadi perusahaan kita ada pada posisi kedua ya. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan analisisnya ya, dan bagaimana kita melakukan strateginya. Nah, tadi sudah dijelaskan di mana posisi kita ya, posisi kita totalnya skor 2,50. Sedangkan kompetitor utama adalah perusahaan satu, skornya adalah 3,15. Sedangkan kompetitor yang kedua adalah perusahaan ketiga ya dengan skor 2,20. Berikutnya adalah analisis keunggulan. Analisis keunggulan yang dimaksud adalah keunggulan perusahaan kita, yaitu perusahaan nomor 2. Nah, kita unggul pada iklannya, skor kita adalah 0,80. Artinya kita memiliki skor tertinggi dibandingkan dua pesaingnya. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki visibilitas merek yang baik di pasar. Tentunya ini adalah aset yang harus dipertahankan dan diperkuat untuk mendukung faktor lain. Lalu strateginya apa? Optimalkan kampanye iklan untuk memperkuat brand awareness dan menarik pelanggan baru. Masih pada analisis keunggulan yang kedua, yaitu kesetiaan pelanggan atau loyalitas ya. Skor kita adalah 0,30. Artinya perusahaan memiliki basis pelanggan yang relatif loyal. Namun ini masih perlu ditingkatkan. Jadi walaupun skor kita tinggi ya 0,30, tentunya di sini tergambar masih di bawah perusahaan satu, di mana perusahaan satu 0,40. Tetapi kita masih di atas perusahaan tiga ya, di mana perusahaan tiga nilainya adalah 0,20. Nah, strategi kita tambahkan elemen personalisasi dalam pemasaran untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, seperti program loyalitas, memberikan diskon, atau insentif eksklusif. Nah, ini adalah analisis keunggulan yang kedua dari perusahaan kita. Berikutnya adalah analisis terhadap kelemahan. Jadi kita harus atasi kelemahannya. Nah, perlu kita ketahui kelemahan kita adalah pada ekspansi global ya. Skor kita hanya 0,20. Ini menjadi kelemahan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan perusahaan satu yang unggul ya. Di mana perusahaan satu skornya 0,80 ya. Nah, strateginya adalah kita harus fokus pada ekspansi ke pasar regional. Artinya kita jangan terlalu bersaing ya untuk ekspansi global ya. Karena bagaimanapun juga kita adalah yang paling rendah di antara dua kompetitor. Artinya kalau kita masuk pada ekspansi global, mungkin kita akan terkeok ya, kecuali kita punya strategi yang lebih unggul ya. Berikutnya, lakukan studi pasar untuk memahami peluang di wilayah baru yang memiliki permintaan tinggi ya. Artinya ini perlu dilakukan walaupun hanya di tingkat regional ya. Berikutnya adalah masih teknik mengatasi kelemahannya. Kita memiliki posisi keuangan skor 0,30 ya. Ini menunjukkan kemampuan keuangan yang terbatas dibandingkan perusahaan satu, di mana perusahaan satu posisi keuangannya adalah 0,60. Nah, ini mengurangi fleksibilitas dalam investasi strategis. Lalu strateginya adalah tingkatkan efisiensi operasional untuk mengurangi biaya tanpa
mengorbankan kualitas produk atau layanan. Atau bisa juga kita cari mitra untuk memperkuat posisi keuangan ya. Nah, kalau keuangan kita cukup, mungkin saja kita bisa melakukan ekspansi global ya. Ini kira-kiranya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan kompetitor. Perusahaan satu unggul di hampir semua faktor penting, terutama kualitas produk dan manajemen ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan kompetitor tiga, ya kita tetap unggul ya. Nah, tentunya kita juga harus ada strategi, yaitu tingkatkan kualitas produk dengan melakukan inovasi atau pengembangan fitur yang membedakan produk kita dari kompetitor ya. Jadi harus ada strategi ya. Yang berikutnya perkuat manajemen dengan pelatihan staf dan rekrutmen profesional yang berpengalaman ya. Jadi kita carilah karyawan yang memiliki kompetensi ya, kompetensi di bidangnya. Jadi jangan kita menerima karyawan itu asal-asalan tanpa memperhatikan tujuan perusahaan itu sendiri ya. Nah, yang terakhir adalah fokus pada diferensiasi. Tawarkan nilai unik yang tidak dimiliki oleh perusahaan satu atau oleh perusahaan tiga, seperti layanan pelanggan yang lebih baik, pengalaman pengguna yang ditingkatkan, atau fitur tambahan pada produk. Ya. Yang berikutnya, gunakan keunggulan iklan. Walaupun iklan kita sudah bagus, kita gunakan keunggulan ini untuk menekan diferensiasi ini di pasar ya. Maksudnya menekankan ya, bukan menekan. Nah, karena dia bagus, kita buat momentum untuk menunjukkan keunggulan yang kita miliki. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah susun rencana strategi. Rekap semua strategi yang telah dibahas sebelumnya, kemudian susun menjadi sebuah rencana strategis yang terstruktur dan jelas. Rencana ini harus mencakup informasi tentang pelaksana, siapa yang melakukannya. Yang kedua, estimasi biaya, berapa biaya yang akan dikeluarkan. Yang berikutnya adalah indikator keberhasilan. Nah, indikator keberhasilan adalah terwujudnya apa yang kita rencanakan. Dan tak kalah pentingnya adalah jadwal pelaksanaannya. Dan kata terakhir, segala sesuatu tanpa rencana strategis yang matang dan tanpa action, maka semuanya akan sia-sia. Terima kasih atas menyimaknya. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.